Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mula pertama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa inilah yang bisa mengantarkan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Yusuf ayat 111 Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu ada satu pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang perjalanan Yusuf dan saudara-saudaranya yang kelak kemudian saudara-saudara Yusuf ini akan melahirkan suatu kelompok yang dinamakan Bani Israel. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang Bani Israel, tidak lepas daripada anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita membaca dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Yakub itu memiliki 12 orang anak laki-laki. Tapi kalau kita membaca di kitab saudara kita umat Nasrani, dikatakan Nabi Yakub itu memiliki 13 anak, 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, dari anak keturunan Yakub inilah yang kemudian termasuk di dalamnya Yusuf dan saudara-saudaranya yang nanti di kemudian hari akan dikenal sebagai Bani Israel. Israel itu tidak lain adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam surat Yusuf ayat 4, di situ ada firman Allah yang berbunyi, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba was-samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Di dalam mimpi ini dikatakan ada 11 bintang, matahari dan bulan. 11 bintang itu adalah merupakan lambang daripada saudara-saudara Yusuf. Ditambah matahari dan bulan, matahari itu adalah bapaknya, bulan itu adalah ibunya. Yusuf mengatakan dalam mimpi ini semuanya itu bersujud. Sujud di sini bukan arti menyembah tetapi hormat. Maka kemudian ketika Yusuf menyampaikan kepada bapaknya tentang mimpi ini, bapaknya berpesan, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kamu.
nanti akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan kedengkian. Jadi mimpi ini sebenarnya yang tahu hanya Yusuf dan ayahnya saja, tidak pernah diceritakan kepada saudara-saudara yang lain. Tetapi kalau kita membaca sejarah perjalanan Yusuf dalam surat Yusuf ini, maka kemudian ternyata saudara-saudara yang lain, yang 10 orang lain ibu, karena Yakub ini memiliki 4 orang istri, 2 orang istri dari perempuan merdeka, 2 orang istri dari perempuan yang mantan budak. Semuanya ada 4 istri. Nah, Yusuf ini satu saudara yang sama ibunya, yaitu Rahel, itu adiknya bernama Bunyamin. Nah, yang 10 itu adalah lain ibu, walaupun satu bapak, bapaknya tetap Yakub. Nah, yang 10 orang ini melihat bahwa orang tua kita ini berbuat zalim katanya kepada yang 10 orang ini. Kenapa? Karena kita ini tidak disayangi sebagaimana Yusuf dan adiknya Bunyamin yang lebih disayangi daripada kita yang 10 orang ini. Maka yang 10 orang ini, di situ ada Ruben, di situ ada Simeon, di situ ada Lawi, di situ ada Yehuda, mengadakan satu pertemuan. Kalau begitu mari kita bunuh saja Yusuf ini, biar kesetiaan bapak kita ini cenderung atau condong kepada kita yang 10 ini. Maka kemudian niat yang tidak baik ini, kemudian salah satu di antara yang 10 ini pernah minta izin kepada orang tuanya, wahai bapak, saya ingin mengajak Yusuf bermain-main, bolehkah saya mengajak Yusuf? Tapi orang tuanya Yakub di kala itu sudah curiga. Saya khawatir kamu tidak bisa menjaga adikmu Yusuf ini dengan baik. Saya khawatir nanti kamu lalai kemudian dimakan serigala. Udah, kami ini orang yang kuat. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka kami termasuk orang yang tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Maka kemudian Yakub mengatakan kepada yang 10 orang itu, kalau kamu bersumpah atas nama Allah, saya izinkan kamu bawa adikmu Yusuf itu. Maka kemudian saudara-saudara Yusuf yang 10 orang ini bersumpah di hadapan bapaknya akan menjaga. Tapi kemudian tetap dengan niatnya yang tidak baik itu. Maka kemudian menurut Alkitab saudara kita umat Nasrani itu, ada satu orang yang mengusulkan, kalau begitu tidak usah dibunuh saja, sudah buang saja ke dalam sumur katanya. Menurut Alkitab orang Nasrani, orang yang punya pikiran itu bernama Ruben. Tapi kalau kita baca dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, saudara Yusuf yang mengusulkan itu bernama Yehuda. Akhirnya kemudian Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Maka kemudian 10 orang ini kembali kepada bapaknya dengan menangis. Wahai bapak, kami ini tidak bisa menjaga Yusuf ternyata. Kami tadi bermain-main tapi kemudian kami lalai. Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya bajunya. Baju dilumuri oleh darah binatang. Tapi Yakub sudah menduga bahwa Yusuf ini sesungguhnya tidak mati. Maka kemudian Yakub mengatakan, sungguhnya kesabaranku adalah yang paling baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian di dalam surat Yusuf itu diceritakan ketika Yusuf yang waktu itu sekitar usia 10 sampai 13 tahun dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ada musafir yang lewat. Maka kemudian Yusuf ini dibawa ke Mesir. Maka sampai di Mesir, Yusuf ini dijual kepada pejabat kerajaan di Mesir. Menurut Alkitab namanya Potifera, tetapi menurut kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir adalah Kiptir Al-Aziz. Maka kemudian Yusuf ini tumbuh dewasa di keluarga. Menurut Al-Quran adalah Kiptir Al-Aziz, menurut Alkitab saudara kita umat Nasrani adalah Potifera. Tumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Maka kemudian ketika Yusuf sudah berusia kurang lebih sekitar 17 tahun, maka istri daripada Kiptir Al-Aziz ini kemudian tertarik
ingin mengazab Yusuf berzina. Digoda Yusuf, tapi Yusuf itu lari kemudian dikejar. Ketika dikejar kemudian akan mendekati pintu, ditarik bajunya dari belakang sehingga robek di belakang. Maka di saat itulah kemudian tuan daripada Yusuf ini datang. Maka kemudian diceritakan oleh istrinya itu bahwa Yusuf akan menggoda saya. Istrinya yang semula niat untuk melakukan perbuatan zina tapi kemudian berbalik. Tapi di antara keluarga istrinya itu mengatakan, kita lihat kalau bajunya robek di depan berarti Yusuf yang salah. Tetapi kalau kemudian bajunya robek di belakang berarti istri tuan yang salah. Maka kemudian ketika Kiftir al-Aziz tahu ternyata yang robek itu di belakang. Tapi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, daripada aku berada di tempat ini lebih baik aku berada di dalam penjara saja. Maka kemudian akhirnya doanya Yusuf itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Sementara ketika Yusuf berada di penjara, orang-orang wanita di Mesir mencibir kelakuan daripada istri Kiftir al-Aziz ini. Masa dia sampai tertarik kepada bujangnya, katanya. Maka mendengar omongan dari wanita-wanita Mesir ini, kemudian istri daripada Kiftir al-Aziz yang kemudian disebut namanya bernama Sulaiha itu, dia kumpulkan wanita-wanita, kemudian dia kasih hidangan. Di situ dikatakan untuk mengupas hidangan, kemudian di kitab yang lain itu untuk memotong-motong hidangan. Maka kemudian setelah itu Yusuf suruh keluar. Begitu melihat ketampanan Yusuf, dia lupa tidak mengupas buah atau memotongan yang dipotong atau yang dilukai justru adalah tangannya wanita itu sendiri. Maka kemudian wanita-wanita Mesir mengatakan, Masya Allah, ini bukan manusia, tetapi inilah sesungguhnya adalah seorang malaikat. Nah, ketika Yusuf itu berada di penjara, di saat itu masuk dua orang pemuda di penjara. Dua orang pemuda itu adalah pelayan daripada kerajaan Mesir. Yang satu adalah pelayan yang biasa memberi minuman raja, apakah itu khamr dan lain sebagainya. Yang satu itu yang biasa memberikan makanan berupa roti. Maka kemudian dua orang ini bercerita, bermimpi. Saya bermimpi, katanya si biasa mengantarkan minuman kepada raja. Saya bermimpi memeras anggur dan kemudian memberikan kepada raja. Tapi yang satunya itu mengatakan, saya juga bermimpi, saya naruh roti di atas kepala saya, tapi kemudian roti itu dimakan burung. Maka kemudian Yusuf menyampaikan takwil mimpinya itu hanya kepada si biasa mengantarkan minuman kepada raja. Maka kamu nanti akan selamat, tidak dihukum mati. Tapi kemudian yang membawa roti kan kemudian rotinya dimakan burung itu. Maka kemudian 3 hari setelah peristiwa itu terjadi bahwa si pengantar roti ini kemudian dihukum, disalib, dan kemudian akhirnya kepalanya itu dimakan oleh burung. Maka kemudian ketika si pengantar minuman ini selamat, dan kemudian raja juga bermimpi, saya juga bermimpi, ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Saya juga melihat dalam mimpi ada 7 bernas gandum yang bagus buahnya dan isinya penuh dengan bulir yang utuh. Tapi kemudian di satu ada 7 bulir gandum yang kering dan tidak berisi. Maka kemudian ketika orang yang selamat itu kemudian menyampaikan kepada raja, wahai raja, di penjara itu ada seseorang yang tahu tentang takwil mimpi itu. Sementara raja sebelumnya sudah menyampaikan mimpinya kepada orang-orang di sekitar raja, yang kemudian orang mengatakan, oh, mimpi itu kan hanya kembangnya tidur. Tapi kemudian ketika Yusuf dicari dan kemudian ditanya apa arti mimpi sang raja itu, maka Yusuf mengatakan akan terjadi 7 tahun negara ini atau kota ini di Mesir
itu menghasilkan panenan yang luar biasa selama 7 tahun. Tetapi kemudian 7 tahun berikutnya akan terjadi musim paceklik. Maka Yusuf mengatakan untuk mengatasi ini, maka ketika panen selama 7 tahun itu, ambil saja sedikit, sisakan sebagian besar, tetap dibulir-bulir gandum itu, sehingga kemudian ketika terjadi nanti masa 7 tahun kita masih bisa bertahan. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Yusuf itu kemudian dilakukan, dan kemudian negara Mesir selamat dari kelaparan itu. Maka kemudian Yusuf diminta oleh Raja Mesir, atau dengan kata lain adalah Fir'aun, untuk menjadi orang yang ahli menangani masalah keuangan, atau kita kenal sekarang ini adalah Menteri Keuangan. Maka Yusuf diangkat sebagai Menteri Keuangan yang ngatur keuangan negara Mesir itu. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Yusuf sudah menjadi bendahara di pemerintahan Mesir waktu itu, maka kemudian orang tua Yusuf dan saudara-saudaranya yang tinggal di daerah Kan'an kalau sekarang ini daerah Palestina, itu kemudian memerintahkan kepada 10 orang saudara Yusuf, yang 10 orang ini pernah mencelakakan Yusuf dan memasukkan ke dalam sumur. Maka diperintahkan oleh orang tuanya diberi bahan berupa perak dan lain sebagainya untuk ditukar makanan di Mesir. Ketika sampai di Mesir, saudaranya tidak tahu kalau yang dihadapi itu adalah Yusuf, tapi Yusuf tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya. Maka kemudian ketika sudah diberi penukaran dari barang yang dibawa dengan gandum, maka kemudian Yusuf masih memasukkan barang-barang yang tadi ditukar, dimasukkan kembali. Nah, ketika sampai kepada orang tuanya Yakub, kemudian ini kok ternyata dikembalikan lagi, berarti kita akan mendapatkan banyak gandum pada waktu-waktu yang akan datang. Yusuf memang memasukkan kembali barang yang ditukar itu agar mereka kembali. Maka kemudian ketika kembali lagi mau menukarkan itu, kemudian Yusuf sengaja memasukkan piala raja ke dalam karung-karung yang dia bawa itu. Yusuf membuat skenario yang mengatakan raja kehilangan piala raja. Di antara saudara-saudara ini nanti kalau ditemukan piala raja dalam karung itu, berarti saudara mencuri. Maka kemudian akhirnya setelah diperintahkan oleh Yusuf, coba geledah. Dari geledah ternyata ditemukan, karena memang sudah dimasukkan. Nah, tujuannya Yusuf apa? Agar bisa mempertemukan adiknya yang paling kecil yang bernama Binyamin, dia atau Bunyamin, ke hadapan Yusuf. Maka kemudian akhirnya, saya ampuni kesalahan saudara, tapi dengan catatan nanti kalau kembali lagi ke sini, bawa adikmu yang paling kecil itu. Yusuf tahu adiknya yang paling kecil itu bernama Bunyamin. Akhirnya dibawalah Bunyamin. Ketika kembali lagi ke hadapan Raja Mesir dan bertemu dengan Yusuf, maka Bunyamin dibisiki oleh Yusuf, saya ini Yusuf. Tapi adiknya itu belum yakin, apa betul saudara Yusuf? Iya, saya Yusuf. Maka kemudian Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya hidup dalam keadaan sengsara, maka kemudian akhirnya diperintahkan bawa seluruh saudara-saudaranya, bapak ibunya dan istri-istri daripada ayahnya pindah suatu kampung di Mesir yang bernama Gozen. Ini tercatat di dalam Alkitab, kitab daripada orang-orang Nasrani. Maka kemudian dibawalah Yakub bersama istrinya tinggal di Mesir. Maka kemudian beranak cuculah keturunan Yakub di Mesir ini, yang kemudian di Mesir ini dikenal keturunan dari Bani Israel. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian ketika sudah dibawa ke Mesir, seluruh saudaranya Yusuf itu sujud atau hormat kepada Yusuf. Maka kemudian bukti melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu menjadi sebuah kenyataan. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian sampai kepada masanya Nabi Musa, maka kemudian Allah melalui Nabi Musa
untuk mengeluarkan keturunan Yakub itu dari Mesir, yang kemudian dibawalah ke tanah Palestina itu, kembali ke daerah semula. Maka kemudian anak keturunan Yakub yang dinamakan Bani Israel ini kemudian membuat ulah, melakukan perubahan-perubahan ayat di dalam firman-firman Tuhan. Dan ini kemudian Al-Quran mengabadikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Ini adalah Bani Israel, keturunan daripada Yakub alaihissalam, yang saya katakan dalam Al-Quran ada 12 anak laki-laki, yang ini kemudian dikatakan cikal bakal dari Bani Israel. Ketika Allah menjanjikan Nabi akhir zaman bukan dari keturunan Bani Israel, ini kemudian membuat ulah, melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab suci, yang akhirnya Bani Israel ini keluar dari jalur Allah, maka muncullah agama yang dinamakan Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat semacam itu. Mengapa Bani Israel ini yang dulu ada keturunan Nabi Ibrahim, cucu-cucu daripada Nabi Ibrahim, cici-cici daripada Nabi Ibrahim, kemudian di tengah perjalanan dia merasa bangga karena dia lahir dari perempuan merdeka, sementara keturunan Ismail yang dikatakan keturunan budak. Ketika Nabi akhir zaman Allah mengutus Nabi keturunan Ismail, mereka tidak mau. Mereka berulah membuat rekayasa terhadap kitab-kitab suci, khususnya Taurat, Zabur, Injil, mereka robah semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian kalau kita baca sejarah bagaimana Bani Israel ini ketika tahun 33 sampai dengan 45, ketika Hitler berkuasa di Eropa, Hitler kemudian banyak membunuh orang-orang Yahudi. Hitler mengatakan penyebab kekacauan ini adalah orang-orang Yahudi. Oleh karena itu aku bunuh sebagian besar, aku sisakan sedikit. Satu ketika kamu akan tahu alasan kenapa saya membunuh orang-orang Yahudi yang notabene adalah Bani Israel ini. Maka kemudian di tahun 47 orang-orang Palestina menyambut kedatangan Bani Israel yang Yahudi dari Eropa, Amerika ini kembali ke tanah Palestina. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika berdiri negara yang bernama Israel, orang-orang Muslim Palestina setiap hari ditembaki, tanahnya dirampas, ditembaki, tanahnya dirampas. Sekarang habis wilayah Palestina diambil alih oleh orang-orang Yahudi yang notabene Bani Israel ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga iman kita tetap kuat, kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah dan sunnah Rasul. Inilah yang akan membawa keselamatan kita. Jangan tiru perilaku orang-orang Yahudi yang tidak tahu berterima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk melengkapi khutbah pertama, saya ingin tambahkan bagaimana kemudian orang-orang Yahudi, Bani Israel ini merubah ayat-ayat Allah. Salah satunya tentang penyebutan Israel. Kalau dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, mengapa Yakub disebut Israel? Karena Yakub itu adalah nama lain dalam sebutan Israel. Isra itu artinya hamba, El itu artinya Tuhan, Israel itu artinya hamba Tuhan yang taat dan patuh kepada Allah. Tapi kemudian oleh Bani Israel yang notabene keturunan Yakub ini kemudian dirubah ceritanya.
Bisa dibaca dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Di situ ceritanya dirubah. Di situ ceritanya dirubah ketika di sana dikatakan Yakub itu berjalan bersama 4 orang istri, kemudian 11 anaknya, dan kemudian bawa barang dagangan, barang-barang bawaan. Maka kemudian Yakub itu menyeberang di sebuah sungai yang namanya Sungai Yabok. Ketika menyeberang semuanya, barang-barangnya juga diseberangkan. Maka katanya di saat itu turunlah Allah dalam wujud manusia. Maka kemudian Allah yang dalam wujud manusia ini berdebat dengan Yakub dan kemudian berujung perkelahian. Maka ketika berkelahi Allah dalam wujud manusia ini, katanya Allah itu melarikan diri. Maka kemudian akhirnya ketika melarikan diri dipanggil oleh Yakub, wahai manusia, sungguhnya Allah dalam wujud manusia, jangan kau tinggalkan tempat ini sebelum kau membaptis aku. Maka kemudian Tuhan dalam wujud manusia katanya kembali ke hadapan Yakub. Seraya bertanya, namamu siapa? Yakub menjawab, namaku Yakub. Mulai saat ini namamu bukan lagi Yakub, namamu adalah Israel. Engkau telah bergelut dengan manusia, engkau berkelahi dengan manusia, engkau berkelahi dengan Tuhan, engkau memenangkan perkelahian. Ini adalah merupakan cerita rekayasa. Dan kalau kita kaji dalam Alkitab, penuh dengan cerita-cerita rekayasa yang dibikin oleh keturunan Yakub hanya untuk mengunggulkan satu kelompok yang dinamakan Bani Israel. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dijadikan diri kita orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga dengan demikian kita akan menjadi orang yang selamat dunia, selamat pula di akhirat. Mari kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahyahum minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.